Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu ya, tugas ini adalah modul 1.4 kalau di CGP, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, untuk bisa melaksanakan, mengembangkan atau menerapkan budaya positif di sekolah, itu perlu kita sama-sama memahami dulu konsep inti dari budaya positif. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dulu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, karena kurikulum kita sudah berubah. Mungkin Bapak Ibu, saat ini kita baru berpikir perubahan kurikulum dari K13 ke Merdeka, kita baru melihatnya mana sih CPATP kita. Kalau dulu ada namanya kompetensi ya, standar kompetensi KIKD, sekarang sudah berubah menjadi CPATP. Mungkin baru itu yang sekarang sedang kita laksanakan dan kita pikirkan. Makanya dari RPP berubahlah ke modul. Ya, itu betul. Tapi ada sisi lain yang perlu kita kuatkan bersama. Salah satunya perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu, bukan hanya kita melihatnya pada siswa, tapi kita sebagai guru juga harus menerapkan disiplin positif. Kebetulan untuk disiplin positif di sekolah kita salah satunya sudah ada aturan sekolah. Bagaimana kita akan mensinkronkan disiplin positif itu dengan aturan sekolah. Maka nanti yang akan kita bahas salah satunya ada aturan, kemudian ada juga penyelesaian tanpa harus menggunakan hukuman. Oke Bapak Ibu. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan. Inilah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita pahamkan bersama, kita resapi, dan nanti sampailah kepada siswa. Di saat sampai kepada siswa, akan memudahkan kita untuk menjalankan budaya positif, mengembangkan budaya positif. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga penting. Makanya di situ kita kasih judul konsep inti. Di saat kita menangani siswa, kita akan melihat alasan terjadinya kenapa. Kalau alasan terjadinya itu kita sudah memahami karena itu sebuah kebutuhan dasar dari manusia, secara otomatis kita akan berpikir bukan lagi pada mencari alasan, bukan lagi pada mencari hukumannya, tapi kita akan berpikir solusi. Berpikir penyadaran pada anak, berpikir bagaimana penyelesaian ini dengan kesadaran sehingga tidak terulang. Nih. Kemudian Bapak Ibu, konsep inti lagi ada motivasi. Motivasi dengan kebutuhan dasar ini berdekatan. Ya, berdekatan. Kalau motivasi Bapak Ibu, kita akan melihat anak melakukan sesuatu, bahkan kita merefleksi pada diri kita. Kita melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Siswa melakukan sesuatu motivasinya apa? Apakah motivasi sudah dari dalam diri atau motivasi itu masih karena ada dari luar? Kalau motivasinya ada dari luar, perlulah kita mengarahkan, membimbing atau memahamkan supaya motivasi bisa dari dalam. Kalau motivasi dari luar, kecenderungannya adalah mudah untuk terreset, mudah kembali ke nol, mudah kembali ke awal. Nanti kita perdalam kembali. Kemudian Bapak Ibu, konsep inti budaya positif berikutnya ada posisi kontrol guru. Ini memegang peranan yang sangat penting. Memegang peranan yang sangat penting. Karena sampai saat ini memang kita sebagai guru bagaimana terstimulasi, terstimulasi bagaimana mengontrol anak. Bapak Ibu pasti dalam benak kita bagaimana mengontrol anak.
Posisi kontrol ini nanti kita ada posisi di mana dan seharusnya apa? Seharusnya bagaimana kita sebagai guru? Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar, sama-sama melihat, sama-sama merefleksi nanti kita ada di mana. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyesuaikan ke arah yang diinginkan pada paradigma di kurikulum Merdeka. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau biasa kita menyebutnya ada peraturan kelas, maka saat ini yang sedang digalakkan, yang sedang kita tuju adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bermula dari sebuah aturan. Dari aturan menjadilah sebuah kesepakatan. Dari kesepakatan, karena kita akan melihat pada nilai kebajikan, maka akan menjadi tujuan bersama menuju sesuatu yang bersama-sama yakin, percaya untuk kita capai. Itulah keyakinan. Makanya nanti Bapak Ibu, arah keyakinan kelas ini bukan hanya siswanya, tetapi kita juga harus yakin bahwa keyakinan yang ada di dalamnya itu nilai-nilai kebajikan sama-sama akan bisa kita capai. Ini keyakinan kelas. Oke, yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Ini berkait juga, ya. Keenam ini saling terkait. Segitiga restitusi Bapak Ibu berarti kita untuk penyelesaian masalah. Dari mana masalah terjadi? Masalah terjadi dari siswa tadi. Kita hubungkan lagi nanti dengan keyakinan kelas. Makanya terjadilah segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi, kita tidak lagi berbicara pada hukuman. Tidak lagi berbicara pada menghukum anak. Tetapi bagaimana menyadarkan anak terhadap keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Menggunakan teknik atau metode atau cara segitiga restitusi. Ini yang kita gunakan. Pasti nanti ada pertanyaan. Posisi aturan hukuman ada di mana? Posisi aturan sekolah, posisi hukuman ada di mana? Itu yang akan kita bahas nanti di sesi setelah ini. Oke Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Yang pertama tadi ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang saya sampaikan tadi. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, goalnya pada budaya positif, goalnya salah satunya adalah bagaimana nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah kita ketahui bersama memiliki beberapa dimensi. Dimensi inilah nanti yang kita ambil sebagai nilai kebajikan supaya anak bisa ke arah atau karakternya nanti seperti yang diinginkan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kita lihat di sekolah kita, serasa kita sudah jam 12, itu salah satu contoh. Ya selain masuk di dalam pelajaran, selain masuk di dalam kegiatan P5, maka Bapak Ibu pada saat kegiatan P5 salah satunya ada di mana mungkin yang kita lupakan adalah salah satunya dengan berdoa. Berdoa itu berarti kita akan beriman, bertakwa. Akhlak mulianya, akhlaknya kepada Sang Pencipta dengan berdoa. Itu sudah kita kerjakan dan sudah masuk. Hanya mungkin perlu penguatannya. Oke. Lanjut Bapak Ibu, berkebinekaan global. Berkebinekaan global, saya yakin Bapak Ibu
kita selalu berpikir tentang apa? IT, Ya, teknologi. berkebinekaan global. Apa itu yang ada pada anak? Kita selalu berpikir mungkin etnis, mungkin suku, ya. Tapi kalau seperti itu berarti kita harus menyatukan. Jangan sampai ada gesekan di antara siswa. Salah satunya apa? Yang sering kita lihat sekarang adalah bahasa yang sering digunakan anak. Padahal itu merujuk pada bahasa satu daerah. Ini harus kita waspadai. Karena itu sangat masif. Sangat masif melalui game online, Bapak Ibu. Ini harus kita kuatkan. Oke. Kemudian gotong royong. Gotong royong berarti ya kerjasama. Kita sudah laksanakan biasanya sebulan sekali yang nampak dari sekolah. Kemudian piket. Piket itu bisa kita jadikan gotong royong, kita sadarkan anak bahwa piket itu bukan sebuah tugas saja, tapi membangun karakter gotong royong. Kemudian kreatif, Bapak Ibu. Kreatif itu berarti ya bisa berpikir ataupun bisa berbuat, memvariasikan. Ya. Kalau di dalam pembelajaran matematika, kreatif itu salah satunya bisa menggunakan cara yang berbeda dari cara standar, cara rumus standar. Berarti kreatif anaknya. Kalau kreatif dalam bentuk produk, berarti produknya lebih bervariasi atau produknya lebih menarik lagi. Jadi kita bisa memaknai kreatif itu dalam bentuk produk atau dalam bentuk pemikiran. Kemudian bernalar kritis. Sebenarnya bernalar kritis ini menurut saya kalau anak sudah kritis secara otomatis akan kreatif. Makanya saya selalu sampaikan ke siswa, Bapak Ibu, kita akan merubah cara pandang untuk bernalar kritis ini. Salah satunya dengan cara bagaimana cara. Tidak lagi, oh sangat indah, oh sangat bagus, tetapi bagaimana cara. Kalau anak terbiasa dengan bagaimana cara, insya Allah bisa membawa anak pada berpikir kreatif. Contoh sederhana. Pada saat anak berjalan, sekarang banyak sekali spanduk, baliho. Kalau anak berpikirnya sangat indah, sangat bagus, dia hanya melihat saja. Tapi kalau anak kita berpikir bagaimana cara, berarti akan berpikir cara membuat. Bagaimana cara membuat spanduk sebagus itu. Maka akan berpikir lagi bagaimana desainnya, bagaimana aplikasi yang digunakan. Itu membangun anak ya untuk berpikir kreatif. Salah satu caranya bisa mengubah dengan cara pikir. Maka akan merubah pandangan kita yang biasa hanya menikmati, maka sekarang akan pinginnya membuat. Kalau pinginnya membuat, secara otomatis nalarnya akan menjadi lebih kritis. Kalau nalarnya kritis akan kreatif. Ini ya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu, mandiri. Mandiri ini yang sangat penting. Saya selalu mengasumsi bahwa kelas 10 saja Bapak Ibu, itu sudah 36 siswa per kelas. Secara jumlah, secara otomatis sudah 200 lebih. Satu SMA 3 itu sudah 500 lebih, mendekati 600. Tambah SMA 1, tambah SMA 7, satu Singkawang bisa 2.000 sampai 3.000. Artinya, kalau anak tidak mandiri nantinya akan bersaing dengan 3.000 satu angkatannya sesingkawang. Ditambah kelas 11, 12 berarti sudah mau 10.000. Ditambah kabupaten kota lain. Makanya mandiri ini sangat penting untuk disampaikan untuk anak menjadi mandiri. Oke Bapak Ibu, ini salah satu paradigma di dalam pembelajaran untuk di kurikulum Merdeka. Kalau kita bahas lagi, di dalamnya adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu, berarti kita harus mengidentifikasi, mengetahui kebutuhan anak itu akan berbeda. Pada saat prosesnya itu, kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Baik itu kontennya, isi dari materi, cara penyampaiannya, bisa video,
bisa teks dan seterusnya berbeda, menyesuaikan keperluan anak, ataupun kedalaman materinya bisa juga berbeda. Bisa saja diferensiasi Bapak Ibu ini kita melihatnya dari prosesnya. Di dalam pembelajarannya, prosesnya bagaimana sehingga nanti bisa terlayani kebutuhan anak. Itu diferensiasi. Atau Bapak Ibu kita bisa melakukan diferensiasi produk. Pada saat anak mendapatkan mendapat tugas materi dari kita yang menginginkan produk hasil, maka hasil itu bisa berbeda-beda. Misalnya kalau kita ambil saja di bahasa Indonesia cerpen, anak bisa dalam bentuk teks cerpen hasilnya, produknya. Anak bisa dalam bentuk video cerpen yang sudah dia bacakan. Anak bisa dalam bentuk audionya saja, atau anak bisa dalam bentuk poster yang ada cerpennya. Itu diferensiasi produk. Tapi hasilnya adalah sama-sama cerpen. Ini menjadi paradigma baru untuk kurikulum merdeka. Lanjut Bapak Ibu. Ini ada miskonsepsi teori kontrol Bapak Ibu. Ya, miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama Bapak Ibu bisa kita lihat, ilusi guru mengontrol murid. Jadi dalam pikiran kita mungkin bisa mengontrol anak harus A, harus B, harus C. Betul ya Bapak Ibu ya? Padahal kita juga nggak bisa mengontrol. Karena kalau sudah di luar sana, bagaimana cara kita mengontrol? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, ini miskonsepsinya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu merubah karakter. Terkadang Bapak Ibu, kita akan membuat anak merasa bersalah. Dalam asumsi kita, dalam pikiran kita, dengan perasaan itu, karakter anak akan berubah. Dengan asumsi anak merasa bersalah, besoknya sudah menjadi karakternya ya. Ini karakternya berubah. Ini hanya sebuah ilusi ya. Oke, lanjut lagi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsinya. Jadi Bapak Ibu, artinya hal-hal yang pernah kita lakukan, misalnya kita mengontrol anak atau kita memaksa anak, itu belum tentu bisa terbantahkan. Ya, apakah ini tidak boleh kita lakukan, misalnya memberi penguatan positif? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh, tetapi di situ tidak banyak ataupun belum tentu akan merubah karakter anak. Ini miskonsepsinya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Bagaimana kita mengubahnya dari miskonsepsi teori kontrol tadi? Bapak Ibu, mari kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat yang pertama. Biasanya dalam pemikiran kita mungkin realitasnya kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama. Tapi secara teori kontrol mengatakan kebutuhan itu berbeda. Kita akan mengatakan kebutuhan anak di dalam kelas sama. Materi kebutuhan anak dalam kelas sama. Model atau kontennya semuanya sama. Realitasnya adalah berbeda. Makanya timbullah diferensiasi. Kemudian Bapak Ibu kita lihat semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini yang saya jelaskan ke anak yang namanya sering saya sebut sudut pandang. Di saat anak menggunakan sudut pandang, saya sering memberi contoh yang sederhana. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ini pasti dari sisi sini bisa berbeda, dari sisi ini berbeda. Tetapi kenyataannya ini yang satu barang yang sama, hanya sudut pandang. Jadi kita menggambarkan atau melihat siswa itu pribadi yang unik, pribadi yang berbeda, tidak sama. Maka nanti penyelesaiannya akan berbeda-beda. Oke Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita.
Jadi sebaiknya berdasarkan teori kontrol kita memahami pandangannya. Kita pahami pandangannya, bukan kita akan merubahnya. Kemudian Bapak Ibu di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya memang kita melihatnya sesuatu atau perilaku anak yang buruk itu salah gitu kan. Memang itu mungkin salah, tetapi kita melihatnya alasannya. Tujuannya apa? Jadi bukan kita langsung merujuknya itu sebuah kesalahan, tapi mari kita lihat tujuan anak itu apa. Kita dalami lagi. Ya, kita dalami. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita, ya kita sendiri. Ini sangat jelas. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Bapak Ibu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, kita sering memaksa misalnya. Ada anak yang kita paksa, yang menurut teori kontrol sebaiknya kita berkolaborasi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di saat orang tidak setuju dengan kita tidak memaksa, tetapi kita kolaborasikan dengan pendapat kita. Akan menghasilkan pilihan baru. Ini kolaborasinya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal, ini definisi ya. Disiplin ya bahasanya dari disiplina. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Artinya, di saat anak kita ajak berdisiplin, di saat anak berdisiplin, maka sebenarnya dia sudah mencoba untuk bertanggung jawab. Anak misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, kita menilai sebuah disiplin, dia sudah bertanggung jawab pada dirinya. Ini disiplin positif. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau ancaman atau hukuman sudah sering kita bahas. Tapi kalau imbalan Bapak Ibu, ini yang masih sering dalam pemikiran. Kenapa tidak boleh memberi reward ke anak? Kenapa tidak boleh memberi imbalan? Ini konsep di kurikulum merdekanya. Jadi biasanya kan yang bisa maju ini ada 50.000, yang bisa maju ini ada kue, yang bisa selesai ada permen. Itu imbalan. Dalam konsep yang baru sekarang Bapak Ibu itu tidak boleh dilakukan. Konsep paradigma baru. Kenapa Bapak Ibu? Imbalan itu bisa menjadi sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif. Contoh sederhananya. Di saat anak dikasih imbalan, yang lain bisa timbullah rasa iri. Di saat dia dikasih imbalan, karena hebat, bisa timbullah rasa tinggi hati. Ini bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kalau pujian silahkan, hebat, keren. Tapi bukan bentuk materi. Biasa kita di kelas sudah maju, sudah berhasil, tepuk tangan bersama. Artinya di dalam kelas itu semuanya berkolaborasi. Oke. Jadi Bapak Ibu ini, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, garis bawahnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang kita ambil sekarang Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, adalah dimensi pada profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita, sadar tidak sadarnya sudah kita laksanakan, nilai kebajikannya ada pada dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 tadi di depan. Itu nilai kebajikannya. Kemudian
memiliki motivasi intrinsik. Supaya anak timbul motivasi dari dalam. Ya, artinya menyadarkan. Jika anak sudah sadar, punya motivasi sendiri, motivasi dari dalam. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjut nilai kebajikan. Nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Makanya nilai kebajikan itu universal. Saya gambarkan ke anak, kalau nilai kebajikan universal, saya bilang disiplin. Mau ngomong di mana saja disiplin, orang sudah tahu, sudah paham. Kita sampaikan ke anak tanggung jawab, itu universal. Oke. Contoh nilai kebajikan pada institusi. Yang pertama, ini yang tadi saya sampaikan, di sekolah kita sudah pasti mengambil nilai kebajikannya ada pada profil pelajar Pancasila. Tetapi di luar dari ini masih ada. Ya, salah satunya ada yang seperti ini dari Ibu Primary Yes program, ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai. Ada yang sama dengan profil pelajar Pancasila. Ada tambahan lagi. Artinya memang banyak nilai kebajikan itu. Kalau di kita dirangkum ya di dalam profil pelajar Pancasila. Tetapi di luar itu bisa menggunakan kata yang berbeda, toleransi misalnya. Di dalam profil kita tidak masuk, yang masuk gotong royongnya. Tapi toleransi itu juga nilai kebajikan. Integritas sering digunakan di dalam organisasi pemerintah misalnya. Nih. Kemudian Bapak Ibu ada keterampilan hidup atau life skill. Ini sangat penting juga. Misalnya dapat dipercaya. Bapak Ibu kalau kita lihat di profil tidak ada dapat dipercaya. Tapi nilai kebajikan yang sangat penting. Dapat dipercaya bisa saja karena jujur. Anak, siswa bisa. Ada mungkin kita tidak percaya dengan siswa. Karena kita melihatnya dari kejujurannya. Padahal itu juga sebuah nilai kebajikan. Atau di situ tidak merendahkan orang lain. Ini Bapak Ibu. Tidak merendahkan orang lain. Itu juga sebuah nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu ya. Ini nilai kebajikan yang nanti bisa kita terapkan untuk siswa kita. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang kita lihat kalau definisi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Dasar dari 5 ini Bapak Ibu nanti bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi jika siswa ada masalah. Yang pertama ada bertahan hidup. Apakah anak kita ada kasus ternyata kebutuhannya karena bertahan hidup? Bisa jadi. Bertahan hidup, makan salah satunya, Bu. Makan. Pernah kita kasus kan? Kasus kenapa anak berhenti sekolah? Ternyata orang tuanya kurang mampu. Ada anak yang sering terlambat, ternyata orang tuanya juga kurang mampu. Berarti ada korelasinya perilaku anak dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima. Karena ini berhubungan di dalam lingkup keluarganya bagaimana. Apakah di dalam keluarga emang kurang kasih sayang? Kemudian dibawa ke sekolah, apakah di sekolah ini kita melihatnya sudah kita terima? Kita mungkin menerima, tapi bagaimana di dalam lingkungan kelasnya? Apakah anak ini diterima di dalam kelas itu? Atau mungkin anak ini tidak bisa diterima? Ini kita harus mengidentifikasi. Ada beberapa kasus
Kalau kita lihat di dalam kelompok, anak yang nggak dapat kelompok, itu perlu kita lihat. Apakah memang itu karena anak itu tidak bisa diterima atau rasa diterimanya dia tidak ada sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kelompok? Apakah masuk ke dalam kategori ini? Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Artinya kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima belum terpenuhi. Kemudian ada penguasaan. Nah, Bapak Ibu sudah melihat mungkin. Kalau penguasaan itu ada harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi diakui, didengar. Harga diri, penguasaan Bapak Ibu. Kemudian keinginan untuk dianggap. Bapak Ibu kalau kita lihat ada siswa yang minta perhatian. Bisa jadi perlu dianggap dia. Ada siswa yang caper. Bisa jadi karena kasih sayang, bisa jadi karena memang dia mau dianggap, mau diakui. Ya. Kemudian didengar. Paling bawah didengar. Apakah kita sudah mendengar masalah dari anak, keluhan anak? Jadi di situ masuk pada penguasaan. Jadi anak yang tidak kita dengar bisa jadi dia punya tingkah yang berbeda nanti. Kemudian kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan. Bisa jadi kebebasan ini bukan karena di sekolah, di luar atau di rumah. Anak merasa tidak bebas karena dikekang orang tua. Ini bukan sedikit kasus. Pada saat anak tidak punya kebebasan, dia merasa tidak bebas ya, bukan tidak punya. Anak merasa tidak punya kebebasan dan lepas kendali, lepas kontrol dari orang tua itu berbahaya sekali. Makanya hati-hati dengan kebebasan. Betul, kebebasan. Betul ya Pak? Dapat kebebasan. Ya, anaknya merasa kebebasan karena awalnya merasa tidak bebas. Kebablasan. Nah, ini kan tarik ulurnya bagaimana kebebasan itu dengan anak. Nah, ini berbahaya. Kalau tidak bisa kita menjaganya. Ini banyak kasus, itu satu contoh memang terjadi. Mencoba hal baru. Ya, oke. Mencoba hal baru, iya. Karena tadi merasa tidak bebas ya, tidak pernah nyoba ya. Nah, sekali dia ada kesempatan merasa bebas dicoba. Nah, itu dia berbahaya. Itu kebablasan. Kebablasan jadinya. Kebablasan. Iya. Karena merasa bebas jadi kebablasan. Nah, ini ya. Bapak Ibu ya. Nah, ini. Bagaimana kita nanti menyadarkan anak yang seperti ini nih. Yang terakhir ada kesenangan. Nah, ini hampir mirip dengan kebebasan tadi. Bermain, humor, antusiasme, tertawa, kesenangan. Sekarang kalau di kelas Bapak Ibu memang sedang banyaknya kebutuhan kesenangan. Anak memenuhi dengan sendirinya. Sendiri. Main game itu bisa salah satu kategori kesenangan, bermain ya. Kemudian humor, melawak ya. Ah, ini melawak. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Kalau kita nanti melihatnya kasus pada anak, bisa kita hubungkan ke sini. Apakah memang kebutuhan ini terpenuhi tidak anak itu? Kalau salah satu di sini tidak terpenuhi, misalnya bertahan hidup tidak terpenuhi, bisa jadi anak di kelas nanti tidur ya, karena lapar mungkin, tidak sarapan, nggak ada energi, bisa jadi. Jadi pada saat anak tidur, kita cari dulu alasannya, ya kita cari alasannya. Kalau alasannya real, baru kita cari solusinya, Pak. Lapar itu saya kira tidak mungkin menyebabkan siswa tidur, Pak. Karena ya. Tidur itu sejelek-jelek teman, bukan tidur. Lapar itu sejelek-jelek teman untuk tidur. Ya, bisa jadi, Pak. Lapar itu menghalangi orang untuk tidur. Ya, bisa jadi lapar menghalangi orang untuk tidur. Ya, bisa jadi kan. Mungkin mengganggu konsentrasi. Nah, ini yang perlu kita identifikasi jika ada kejadian anak tidur ya. Apakah karena kekenyangan? Ya, kalau kekenyangan berarti sudah terpenuhi ya. Sangat terpenuhi. kelebihan ya. Kekenyangan sangat terpenuhi berarti kan. Ini ya.
kesenangan. Bisa juga dia Ya. senang tidur gitu kan. Senang tidur. Iya. Nah, jadi Tapi yang jelas semuanya tidak boleh berlebihan. iya, semuanya tidak boleh berlebihan. Ini kita gunakan untuk melihat jika ada kasus. Kalau sudah kita mengetahui kebutuhan ini belum terpenuhi, tinggal kita cari nanti solusinya. Oke, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, berarti motivasi dari luar, ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya ada mendapatkan imbalan. Jadi manusia berbuat, melakukan sesuatu, pertama bisa karena tidak nyaman. Karena tidak nyaman, untuk menghindarinya dia berbuat sesuatu tadi. Menghindari hukuman, ya. Dia tahu ada hukumannya, dia mau hindarinya. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Yang mau ke depan ini ada 50.000. Yang mau ke depan ini ada snack. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Ya, sebaiknya kita akan menggunakan motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul dari dalam. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila kita, siswa manusia, dalam dirinya mempercayai sebuah nilai, maka dia berbuat sesuai dengan motivasi nilai itu. Nah, itu harapannya. Misalnya itu mencari ilmu untuk ibadah karena ibadah itu kan Intrinsik, iya, iya. Nah, itu yang perlu kita, karena yakin, karena berpahala ibadah, kan itu intrinsik. Itu lebih bagus kalau bisa kita kembangkan. Kalau ekstrinsik nanti nggak ada apa namanya, nggak ada hadiah, dia nggak mau kerja lagi kan. Kalau intrinsik, ada orang nggak ada orang, punya motivasi. Kita diharapkan untuk bisa menyadarkan atau mengembangkan agar anak itu punya motivasinya intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada motivasi, disitulah tugas kita untuk menyadarkan anak tadi. Munculkan intrinsiknya. Memunculkan intrinsiknya itu. Berarti belum muncul. Belum muncul. Nah, Motivasinya belum keluar. silakan Pak. Itu tugas kita sebagai guru. Jadi bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik tadi. Ya. Oke. Hukuman, konsekuensi ini bersifat satu arah. Kata kunci saya lihat di bersifat satu arah, Bapak Ibu. Kenapa bersifat satu arah? Hukuman itu kecenderungannya kan dari aturan. Dari aturan, yang membuat aturan itu biasanya hanya satu arah. Siswa tidak kita minta untuk membuat aturan, tapi sekolah membuat aturan. Inilah satu arah. Kata kunci di satu arah kalau hukuman. Konsekuensi Bapak Ibu, ya, kalau saya lebih suka melihatnya di murid tetap dibuat tidak nyaman. Apapun bentuknya membuat murid tidak nyaman, itu berarti akan ada sebuah konsekuensi. Kemudian restitusi. Kalau restitusi Bapak Ibu, saya mengambil kata kunci paling bawah, solusi. Restitusi, solusi. Atau anak sudah mendapatkan solusi, secara otomatis dia kan sudah melakukan kolaborasi, sudah mau memperbaiki. Makanya ada solusi. Ya. Hukuman itu karena adanya aturan. Konsekuensi itu ya melanggar juga, tapi itu dari kesepakatan bersama kan yang dilanggar. Berarti sudah dua arah. Kalau restitusi itu ada pada proses kolaborasi untuk solusi. Ini kata kuncinya.
Mudah-mudahan nanti kita banyak menggunakan day point restitusi, terutama untuk kita di dalam kelas. Ya. Oke Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Mari kita sama-sama meresapi kita ada di mana ini nanti. Posisi kita sekarang di mana kalau kita memikirkan diri kita setiap harinya? Apakah kita sudah pada di teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau penghukum? Ini kembali lagi pada saat kita melihat di awal tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi Bapak Ibu. Kalau kita di dalam pikiran kita adalah melihatnya itu, oh ini tidak sesuai aturan, ya kita udah pada posisi pemantau. Kita ngelihatnya ini aturannya, ini nggak sesuai. Pemantau Bapak Ibu. Kalau kita melihatnya kita merangkul anak, merangkul itu bukan fisik maksud saya. Dalam bahasa kita bisa merangkul anak seperti teman, ya posisi teman. Atau mungkin cenderung kita pembuat rasa bersalah. Karena yang paling enak ini kayaknya. Ketemu anak paling enak gitu merasa bersalah dia. Harapan kita sadar, ya kan? Padahal itu juga tidak sesuai dengan stimulus yang pertama tadi. Yang pertama tadi ada stimulus dengan teori kontrol, tidak sesuai. Kalau penghukum Bapak Ibu ya sedikit-sedikit ya hukum lah. Ya push up misalnya. Ya. Hukum atau angkat kaki depan kelas. Berdiri ya depan kelas. Itu penghukum. Paradigma baru Bapak Ibu kita diharapkan posisi manajer. Memanage keseluruhannya. Manajemennya kan, manajer. Nah, tapi yang diharapkan dari manajer apa? Pembuat solusi, kolaboratif dan solutif. Kalau kita masih menghukum tidak akan masuk nanti ke sana. Karena yang diharapkan adalah manajer. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaiknya ada di manajer. Ini contoh penerapan Bapak Ibu. Mungkin bisa kita ambil sebuah hikmah dari contoh penerapan. Kasusnya siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Seringnya yang tidak pakai topi di belakang kan gitu dulu ya. Artinya atribut tidak lengkap ya. Ada yang menyuruh hormat. Pernah kejadian mungkin berarti itu posisi menghukum. Ada yang berapa kali harus memberitahu. Kayaknya yang ini kayaknya agak sering kita dengar ya. Nah, ini. Jadi posisi seperti ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu masih kasus yang sama tadi. Kalau Bapak Ibu sebagai teman ya begini dia, ayo dong, ayo dong, ayo anak-anak, kita teman, tolong bantu teman, membuat keakraban, ya, teman jadi. Kalau pemantau, nah itu kata kunci ada di peraturan sekolah. Bukan tadi yang saya sampaikan. Pada saat posisi pemantau, ya kita akan membandingkannya itu dengan aturan. Cocok enggak ini dengan aturan? Enggak cocok. Nah, itu dia pemantau kita. Ini Bu, kalimatnya, iya, kalimatnya itu membuat anak itu merasa terangkul sebagai teman gitu sebenarnya. Jadi banyak variasi kalimat. Tapi intinya adalah membuat anak seperti teman gitu. Oke? Nah, ini kalau manajer. Kata kunci solusi Bapak Ibu, memperbaiki. Jadi pada saat kita berpikir solusi, kita menempatkan diri kita ada di manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Sudah sadar dengan kesalahannya, solusi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Solusi. Ya. Jadi kalau sudah pada posisi manajer ini sebenarnya kita akan menyadarkan anak, menyadarkan siswa. Karena yang terpenting tadi kan kembali lagi ke motivasi. Di saat anak sadar berarti motivasi intrinsiknya
terbentuk, berkembang motivasi intrinsik. Pada saat nanti kasusnya anak masih mengulangi, ya memang belum berkembang motivasinya, belum muncul motivasi intrinsiknya. Nah, disitulah posisi manajer itu untuk memunculkan tadi motivasi intrinsik, karena bicaranya solusi. Nah, ini ya. Oke, ini 5 posisi kontrol. Sekarang Bapak Ibu, mari kita merefleksi pada diri kita. Kita ada di mana? Apakah kita sudah ke manajer, atau di penghukum, atau di pemantau, atau di teman, atau di pembuat rasa bersalah? Mudah-mudahan nanti kita bisa naik ke manajer. Kadang-kadang keempat-empat. Kadang-kadang keempat-empatnya ya. Menyesuaikan situasi ya. Kondisional ya. Oke ya Bapak Ibu. Kondisional. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini. Mungkin Buat rasa bersalah. ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya mungkin di dalam sehari-hari kalimat kita tidak seperti ini kan? Ini hanya contoh kalimat. Tapi ini kan Kalimat kita bahasanya ngape. Bapak. Ah, Nadanya tuh iya. Jadi berbeda, bahasa sehari-harinya berbeda, tapi pada intinya ya seperti inilah. bersalah. Maka akan menjadi pembuat rasa bersalah. saya kira itu bagus. Betul Pak. Menyentuh kesadarannya, menyentuh alam kesadaran. Iya. Secara gimana Pak Deli? Diferensiasi. Tapi ada yang tidak sadar. Secara stimulusnya, secara stimulus respon memang bagus Pak. Tadi kita di depan kan ada stimulus respon dengan kontrol. Secara stimulus respon itu yang terjadi Pak. Ya, tapi secara kontrolnya memang kita harus coba ubah. Ya, coba ubah ke manajer, naik level lah ya. Biasanya naik level ya. Karena diferensiasi tadi Bagus lagi. kondisional gitu lah. Oke ya. Kemudian kalau seperti ini, Bapak Ibu, nah, nggak pernah betul kalau tang salah tolen, Penghukum. kan gitu Pak? Tang salah tolen, nggak usah. Bobal kali. Tang bebel lalu, nah, seperti ini. Merasa di Merasa apa ini kira-kira? Jerak-jerak. Ya, Bu. Ya, artinya bahasa itu mungkin nanti bisa kita ganti dengan bahasa yang berbeda. Ya, jadi menghukum kita itu. Jadi hukumannya bukan fisik ya, psikisnya. Sikis. Psikisnya. Oke. Kenapa Pak Acu? Nah, ini dia. Biarlah deh. Manajer nih. Makan komen Pak Acu. Pak Ajun nih manajer ini. Karena sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya. Sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Manajer. Satu lagi. Ini tadi. Teman, ya. Jadi biar seperti teman. Kalau biasanya kan biar akrab ya. Pikirkanlah saya. Menurut kita biar akrab ya kan. Nah, siswa nanti jadi dekat. Tolonglah pikirkan saya. Nah, tolonglah pikirkan saya. Tolong bantu. Kalau posisi teman kita gunakan pada saat tidak ada masalah, itu bagus Bapak Ibu. Misalnya kan pas sedang kita kerja ya, tolong bantu ya, masih bagus. Oke, ini teman. Makan di kelas. Maksudnya nanti boleh enggaknya gitu ya. Boleh enggak makan di kelas? Bagus di pohon atau bagus di sawah? Iya, nanti kalau kasusnya makan di kelas berarti di mana nanti kita melihatnya dari kesepakatan dan keyakinan di awal tadi. Kan ada keyakinan ya. Sopan. Kesopanan. Berarti nilai kebajikannya, kesopanannya nanti bagaimana? Nilai kebajikannya menghargai itu bagaimana? Ya. Hormati orang yang latah. Kemudian ini Bapak Ibu. Ya ini keyakinan kelas seperti ini. Jam berapa? Ini nanti yang kita harapkan keyakinan ini bisa kita buat bersama. Ada kesepakatan. Yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan?
bukan lagi ke peraturan. Karena kita bertujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik. Maka kalau di saat motivasi intrinsik itu sudah terbentuk, secara otomatis Bapak Ibu, hukum menghukum nanti nggak ada lagi. Walaupun itu sangat sulit, tapi arahnya begitu. Yang ada adalah yakin nggak kita mencapainya. Oke Bapak Ibu ya. Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Ini merubah paradigma yang tadinya selalu menghukum, kita sekarang menimbulkan, memunculkan motivasi intrinsik ke siswa. Ya ini mungkin Bapak Ibu yang belum membuat, nanti wali kelas atau guru mau membuat, ini tekniknya saja. Ya tekniknya. Yang pertama anak kita aja berpikir dulu untuk aturan, kesepakatannya. Kalau sudah kesepakatan itu kan anak akan memunculkan banyak sekali kalimat-kalimat atau keinginan-keinginan. Ya. Kemudian dari keinginan anak itu, dari keinginan anak Bapak Ibu kita lihat di dalamnya. Apakah di dalamnya itu ada nilai-nilai universalnya, nilai-nilai kebajikannya? Kalau nilai-nilai kebajikannya itu sudah kita ambil, sudah kita sampaikan ke anak, ini akan dicapai bersama. Ya, yang akan dicapai bersama. Misalnya kan, jangan datang terlambat. Disiplin. Berarti kan tidak disiplin dia. Pada saat membuat keyakinan, maka kita bisa rubah menjadi datanglah tepat waktu. Kalau datang tepat waktu artinya nilai universalnya apa? Disiplin. Apakah anak paham? Apakah anak meresapi pada saat disiplin itu untuk kita capai bersama? Kalau anak sadar akan kita capai bersama, maka anak akan secara otomatis datangnya tepat waktu. Bagaimana dengan itu tidak datang tepat waktu? Kita lihat kembali lagi posisi manajer. Kita cari akar masalahnya. Gitu. Nah, ngapa selalu terlambat? Kita cari akar masalahnya di mana? Penyelesaiannya di mana Bapak Ibu? Penyelesaiannya kita kan bisa berkoordinasi dengan sekolah. Ada wali kelas, ada guru BPBK, ada waka, ada kepala sekolah. Karena pada saat kita menyelesaikan dengan restitusinya nanti itu sudah tidak berjalan lagi, ya kita akan kembali lagi pada aturan sekolah. Tapi kita sebagai guru harus ada menggunakan dulu yang ini Bapak Ibu. Nah, kita harus restitusi dulu. Ya, jadi segitiga restitusi. Suatu proses dialog. Bapak Ibu kata kunci ada di dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mengedepankan dialog. Tidak langsung salah hukum. Tapi kita dialog dulu lah. Ini kita selesaikan. Ya, kita dialog dulu. Kalau sudah dialog nanti kita akan tahu masalahnya. Kalau sudah tahu masalahnya, kita bisa mencari solusi. Tahapnya Bapak Ibu, yang pertama ada menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan itu bahwa anak yang sudah berbuat salah, bukan justru kita persalahkan, tetapi bagaimana anak itu menjadi stabil, emosinya stabil. Bapak Ibu bayangkan, pada saat anak berbuat salah di luar, kita panggil, itu emosinya berbeda. Emosinya tidak lagi stabil, emosinya bisa mungkin makin marah, bisa emosinya menjadi takut, bisa emosinya menjadi cemas. Itu yang perlu distabilkan. Kemudian setelah di dalam dialognya itu emosi anak terstabilkan oleh kita, maka kita perlu melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berarti apa? Berarti agar anak itu mengakui, mengerti, memahami bahwa yang dia lakukan itu salah. Kalau anak sudah memahami yang dia lakukannya salah, maka dia akan sadar.
Dengan apa? Melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan. Karena kita sebelumnya kan sudah ada keyakinan kelas tadi. Di saat keyakinan kelasnya sudah dipahami, pada saat proses di awal, mungkin anak ada yang lalai, kita ingatkan kembali dengan restitusi. Jadi anak sadar kembali. Kita sudah sama-sama yakin untuk menjalankan keyakinan kelas. Makanya kembalinya ke sini. Segitiga restitusi. Ini kita lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Langsung ke contoh siswa seperti imam kelas 11 ya. Imam kelas 11 kasusnya apa Pak? Kalau pelajaran saya dia sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi ya. Bapak bisa panggil dulu. Kalau imam kelas 11 kasusnya sulit konsentrasi menurut Bapak. Ya kan, menurut Bapak itu karena hasil dari pengamatan di kelas. Nanti Bapak bisa panggil dulu. Panggil di ruangan tersendiri, Pak. Panggil, Bapak bilang aja Bapak ada perlu. Setelah Bapak sampaikan, kenapa kita sampaikan ada perlu? Menjaga emosi anak. Kita tidak bocorkan di depan ramai bahwa karena masalahnya apa. Ada keperluan. Wah, jadi begitu sudah dipanggil, Bapak sampaikan. Yang pertama Bapak yakinkan dulu bahwa stabilkan dulu bahwa Bapak memanggil itu tujuannya apa. Bapak apa? Bapak tanya di situ, Bapak sampaikan. Setelah itu sudah stabil anaknya, baru Bapak yakinkan bahwa benar observasi Bapak, anak tadi itu kurang konsentrasi. Kita validasi dulu. Pengamatan kita itu betul atau salah kalau anak itu kurang konsentrasi. Kalau jawabannya dia benar kurang konsentrasi, dia sudah mengakui, ya kan? Barulah kita carikan solusi, tanyakan apa masalahnya. Kenapa bisa tidak konsentrasi? Kita juga harus mengakui apakah anak kurang konsentrasi itu juga pengaruh dari kita. Pengaruh dari kita mengajar. Kita juga harus membuka diri. Jawaban anak jangan sampai dia menutup diri, jangan sampai dia malu. Bisa saja anak nanti kalau sudah yakin akan mengatakan, maaf Pak, saya perlu seperti ini. Maaf Pak, saya kurang konsentrasinya karena ada yang mengganggu di samping saya. Saya terfikir oleh sesuatu. Baru bisa cari solusi dari pengakuan anak, dari masalah yang ada. Baru cari solusinya Pak. Jadi kita melakukan restitusi ini harus bisa mengetahui secara utuh dulu. Ya, baru ada solusi. Ini merestitusi. Jadi bukan hanya pada kasus anak yang melanggar. Kemudian Bapak bisa memvalidasi dulu Bapak dengan refleksi di pembelajarannya, Pak. Di dalam refleksi pembelajaran itu bisa kita lihat imam tadi menuliskan refleksinya itu apa? Apakah refleksinya itu berhubungan dengan cara kita mengajar atau refleksinya itu berhubungan tidak berkaitan di situ? Makanya pada saat merefleksi kita harus meyakinkan anak bahwa tulisan dia di refleksi itu bukan untuk memberi penalti, memberi punishment kepada siswa. Biarkan anak itu punya rasa kebebasan pada saat menulis refleksi. Dari situlah nanti kita bisa lihat bagaimana solusi untuk kasus imam yang kurang konsentrasi. Jadi kalau sudah beberapa kali restitusi masih sama dan solusinya tidak didapatkan, bisa koordinasi ke wali kelas, ke BK. Jadi tapi sebagai guru kita sudah melakukan ini, sudah menguatkan anak dulu, sudah membangkitkan, memunculkan motivasi intrinsiknya. Ya, oke Pak Cun, kita lihat lagi. Ini Bapak Ibu contoh saja. Ini contoh. Berbuat salah itu wajar. Karena setiap orang pernah berbuat salah. Tapi apakah kita mau pakai bahasa ini? Mungkin ada bahasa yang lebih halus lagi ke siswa. Ini contoh. Jadi boleh Bapak Ibu nanti menggunakan bahasa yang lebih baik. Tidak ada gading yang tidak ada. Iya.
jaga Saulin yang palanya nggak botak. Tidak ada gadis yang tak retak. Betul Pak Sani. Semua Saulin palanya botak. Oke ya, ini contoh misalnya kan tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh. Ya, ini referensi Bapak Ibu kalau mau melakukan restitusi, referensi. Bahasa lain banyak. Bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang kita gunakan dengan anak. Ya. Ini restitusi. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya orang belajar pernah berbuat salah. Kalau tidak pernah lagi berbuat salah, berarti sudah selesai belajarnya. Kita nyanyikan lagu Oma. Lagu Oma. Oke ya. Kemudian kalau memvalidasi tadi Pak Acun seperti ini. Ini contoh. Saya yakin Bapak Ibu punya bahasa yang lebih bagus dari ini. Ini yang referensi, misalnya kamu pasti punya alasan. Pak Deli Soso nih. Jadi bisa aja bahasa kita. Pertanyaan kita alasannya apa sih? Nah, alasannya apa sih kamu berbuat begitu? Kan udah berbeda bahasa kita. Ini contohnya ya. Kemudian kalau keyakinannya seperti ini Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Makanya di dalam menanyakan keyakinan ini nanti menimbulkan motivasi intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Di awal tadi sudah ada keyakinan kelas supaya anak lebih yakin lagi sehingga timbul motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Boleh kita diskusi. Kalau tidak ada berarti tinggal penerapan. Ya. Pak Sali. Nggak apa Pak. Saya kadang-kadang heran ya. Terus terang kadang-kadang saya ini heran kalau di pendidikan itu jelas sekali itu ada kita kalau di IKM ini ya implementasi Ya, kurikulum merdeka ini tidak ada reward, tidak ada punishment. Sementara kita ini merupakan miniatur masyarakat, miniatur warga Ya. Indonesia. Betul. Nah, di dinas pendidikan, di lingkungan dinas pendidikan, yang nantinya anak-anak ini setelah lulus akan berhadapan langsung dengan dunia luar yang jauh lebih luas dari dunia pendidikan. Iya. Di mana di pergaulan yang lebih luas itu tidak bisa dihindari lagi adanya reward, adanya punishment. Berlalu lintas saja sudah jelas itu aturannya. Kemudian pergaulan sehari-hari ada reward dan punishmentnya juga. Betul, Pak. Tapi mengapa kita di dunia pendidikan ini menghindari hal yang seperti itu? Iya. Oke, terima Sekian. kasih Pak Sahli. Sangat bagus sekali ya. Harusnya sertifikasi semua ya. Jadi intinya adalah reward dan punishment yang pertama ya. Jadi begini Pak. Paradigma dari kurikulum merdeka yang sekarang itu, reward dan punishment itu dilihatnya itu bisa menimbulkan sesuatu yang kurang baik tadi sesama siswa gitu. Makanya di kurikulum yang sekarang lebih mengedepankan bagaimana untuk menimbulkan kesadaran. Dia berbuat sesuatu itu karena kesadaran. Melakukan sesuatu karena kesadaran dari dalam dirinya. Memang tidak bisa dihindari anak ada yang berpikir tentang reward dan punishment. Rewardnya apa? Kalau di kelas kita bisa melakukannya dengan pujian-pujian, tapi bukan berbentuk barang. Misalnya terima kasih ke anak kita sampaikan, kemudian pujian sangat bagus, tepuk tangan dan seterusnya. Karena prinsip yang kita bangun juga nanti di dalamnya adalah sebuah kolaborasi di dalam siswa, sehingga reward dan punishment itu dinilai dapat menimbulkan sesuatu atau efeknya kurang baik. Itu di dalam pendidikan Pak. Ini kita kan di kelas ya. Di garis bawahi. Garis bawahinya adalah
reward dan punishment itu setelah dikaji memang bisa menimbulkan efek kurang baik. Makanya guru diharapkan bisa memunculkan motivasi intrinsiknya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan punishment-nya, ya, atau reward-nya dulu. Reward-nya dulu kita bisa menggambarkan ke anak bahwa kita itu menghargai diri sendiri tadi itu untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Reward-nya nanti kalau kita sudah berhasil dengan menghargai diri sendiri, motivasi terbentuk, secara otomatis apa yang akan kita tuju itu dapat tercapai. Bonusnya atau reward-nya itu tujuan nantinya. Misalnya anak nanti kepinginnya mau kuliah, punya cita-cita kuliah, itu kita anggap sebagai reward-nya hasil belajar 3 tahun di sekolah. Makanya punya motivasi di dalam dirinya, anak nanti belajar dengan baik karena mau kuliah. Motivasi dari dalam diri, bukan dari sekolah karena mau dapat sepeda, hadiah sepeda sehingga belajar, bukan itu. Karena selesai nanti nggak ada hadiahnya, dia nggak belajar lagi. Tapi kalau motivasi intrinsik dalam dirinya ke depannya mau jadi apa, itu akan dia kejar sampai dia dapat. Dan dapatnya mungkin setelah selesai dari sekolah kita. Gitu. Kemudian berkait dengan punishment, Bapak Ibu, ada satu miskonsepsi. Memang dari tadi kita tidak bicara hukuman. Karena kita berusaha untuk melakukan restitusi, mencari solusi. Apakah hukuman tidak diberlakukan, Bapak Ibu? Tentu masih diberlakukan. Masih ada hukuman. Hanya hukuman itu, Bapak Ibu, melihat kasus. Tidak semuanya langsung pada penghukum. Makanya guru diminta untuk menjadi manajer dulu. Manajer di dalam kelas. Manajer pembelajaran, pemimpin pembelajaran. Itu. Hukumannya nanti, kalau memang kasusnya sangat berat, tentulah akan mengacu pada aturan di sekolah. Misal, di dalam kelas Bapak mengidentifikasi ada anak kok tidur matanya merah, badannya kurus, matanya cekung. Bapak mengidentifikasi. Sudah indikator. Kan indikator sesuatu. Bapak bisa restitusi. Sesuatu. Ya, direstitusi ternyata setelah direstitusi kok masalahnya berat, kembalikan ke sekolah. Gitu ya, kembalikan ke sekolah karena indikasinya sudah tidak baik, bukan lagi pada kemampuan kita merestitusi. Kembalikan ke sekolah. Bisa jadi nanti dari BK, dari sekolah itu ada aturan sekolah yang bisa diterapkan. Kalau kasus-kasus yang berat, tentu Bapak Ibu itu ada aturan sekolah. Jadi bukan tidak ada punishment-nya, punishment-nya tetap ada sesuai aturan sekolah. Tapi tugas kita sebagai guru harus merestitusi dulu. Ada miskonsepsinya yang mengatakan tidak ada hukuman. Pada kasus restitusi kita, memang kita nggak bicarakan hukuman, tapi akan mengacu pada aturan sekolah jika kasusnya sudah berat. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Pak Deli ada yang mau disampaikan? Oke, jadi Bapak Ibu, sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, mari kita nanti sama-sama melihat pada diri kita sendiri, merefleksi sendiri, apakah kita sudah mengikuti dari standar nasional pendidikan ini atau belum. Kalau belum, mari kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk saling berbagi supaya kita bisa menjadi among. Among ini bahasanya Ki Hajar ini.
Among atau Among, Pak. Among? Among, manajer. sistem pengajaran. Among itu seperti mengasuh nggak salah ya? Tinggaso, Ngomong, jelek. mengasuh ya. Tinggaso. Jadi manajer, Tinggaso. ya. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Dari semua budaya positif tadi, kalau kita posisinya sudah bisa ke Among, insya Allah budaya positif itu dapat berkembang dengan baik. Makanya dari tadi Bapak Ibu kita berusaha menjadi manajer. Oke Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita bersama. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan memperbaiki untuk sekolah kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Bilang tadi Bapak lihat kamu tidak menulis. Bapak tanya tadi bukunya kan nggak ada. Ya. Kenapa tadi bukunya nggak ada? Saya tadi di rumah nggak ada, Pak. Tidak saya kumpulin. Oh gitu. Menurutmu kalau seperti itu betul atau tidak? Tidak betul ya? Ya. Jadi memang sih bisa terjadi pada siapa saja. Salah pemikiran ya, salah pikir dikira sudah dikumpulin, padahal tidak dikumpulkan ya. Jadi kamu sudah tahu itu kesalahan kamu ya. Iya. Jadi di sini Bapak bukan mau memberikan apa, Bapak hanya mau memberi solusi buat kamu ya. Menurutmu nanti pertemuan berikutnya bagaimana dengan kita? Saya jadi, Pak. Cari. Terus kalau tidak ketemu kira-kira apakah kamu mau beli buku baru? Beli buku baru. Terus yang catatannya gimana nanti? Pinjam punya yang lain. Pinjam buku yang lain. Gitu. Ya. Kita kan Bapak pernah sampaikan, kita sudah sepakat ya di kelas, kita sama-sama yakin bahwa kita membuat kesepakatan bahwa di pembelajaran kita harus tertib ya, kemudian kita harus sesuai kalau pada saat kita mencatat harus ada catatan, pada saat belajar harus ada buku. Kamu masih ingat ya? Jadi kamu nanti ke depan pengennya jadi orang seperti yang terjadi, orang sukses. Ya, bagus. Kalau jadi orang sukses, berarti kamu belajarnya juga harus betul-betul harus rajin ya. Nah, itu ya. Jadi di depan berikutnya bukunya harus dipersiapkan supaya kamu nanti menjadi orang sukses. Karena dengan belajar ini kita bisa jadi orang sukses. Ya. Ya, yakin ya, teman ya. Oke, kesalahannya sudah paham ya. Ya, jadi nanti kita perbaiki bersama ya. Oke, nah, kalau begitu silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya. Ya. Berikut adalah contoh kasus kedua pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah. Kasus kedua ini menceritakan tentang siswa yang datang terlambat, kemudian diselesaikan dengan metode segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga, empat, betul ya. Ya, Satya, Rehan, Afif, Hari. Tadi kan Bapak lihat. Iya, Pak.
Jadi bapak-bapakmu kenapa sih ditambah? Misalnya apa? Oh, Satya kenapa? Jadi itu Pak, kan habis olahraga. Ya, Ganti baju tunggu yang ceweknya Pak, ceweknya lama ambil bajunya Pak. Habis itu lama kan masih ngomong-ngomong lagi. Ada yang Melayu Pak, gantian lah yang cewek di kelas depan. Nah, akhirnya yang cewek kalah kan ke WC. Nah, pas ke WC itu ada yang pulang duluan ternyata. Nah, yang pulang duluan tuh ada yang makan di kelas yang cewek Pak, jadi yang cowok mau ganti baju itu susah. kalau versi Rehan gimana? Harus selesai ganti baju harus makan Pak. Oh, senang. Iya. Habis itu udah selesai makan tuh, cewek udah mau keluar aja dari itu. Ya. Kalau Tadi ada yang bertiga tuh Pak, masih nonton. Masih nonton disuruh keluar tuh nggak mau. kalau hari Sama kayak Satya Pak, yang cewek udah mau keluar Pak. oh, Nggak lama ya. jadi masalahnya di kelas itu lama dulu. Iya Pak, nunggu yang cewek keluar. Ya, jadi sih kalau lambat ini mungkin hampir semua orang itu pelan-pelan. Iya. Bukan seperti ini ya. Orang lain mungkin bisa mengalami lambat gitu. Bagaimana sih jadi pelajaran kita ya? Ya. Pelajaran kita supaya kita tidak terlambat. Jadi kalau menurut saya, menurut PH, menurut Afif, menurut Hari, kira-kira nanti apa solusi supaya tidak terlambat? Mungkin langsung dari WC. Selesai olahraga, Ya langsung ke WC langsung. Dan tadi kan kita belajar olahraga ya. Ya. Kalau Afif apa? Mungkin di samping WC itu Pak yang ada tempat wudhu itu. Nah, Ganti di situ. oh iya kan di sana kan sudah ada ya bisa Nah. digunakan. Tapi bapak bisa bantu koordinasikan. Kalau Rehan, solusi apa? Sama kayak Satya sih Pak, masuk WC. Saya WC kalau masih ada waktu, ambil buku, langsung ke WC Pak. WC kan? Iya. Ya. Jadi solusinya bisa di WC langsung ya. Iya. Dari WC bisa di sebelah WC tempat Iya. duduk. Tempat duduk itu bisa juga baju ya. Kalau nanti di tempat duduk itu dikunci ya nanti koordinasi dengan bagian sarana. Sehingga di pelajaran pengembangan tidak hanya ulang lagi. Kalau terlambat itu kan menjadi yang lain ya. Ya. Ada kita mau mulai jadi menunggu ya. Nah, itu jadi kita bisa kita pelajaran. Jadi sudah menyadari ya. Sudah. Masih ingat nggak yang kita di kelas kita bahwa kita masuk ke ruangan ini di awal semester ya? Ya. Pak kan sampaikan harus masuk tepat waktu ya. Ya. Toleransi berapa menit? Tiga. 3 menit. Nah, 3 menit. Berarti ada nggak yang dilanggar dari keyakinan itu? Ada. Berarti apa itu? Lebih juga nih. Lebih juga. Berarti kurang disiplin. Disiplin ya. Jadi nanti lebih disiplin lagi karena kita sudah sama-sama yakin disiplin itu kan bisa kita campur bersama dengan salah satunya mengatur waktu ya. Oke, semuanya sudah menyadari kesalahannya, hari ini sudah memberikan solusi masing-masing ya. Ya. Ingat dan solusi dari kalian mudah-mudahan berikutnya itu tidak hanya Oke, terima kasih. Silakan istirahat. Nanti setelah istirahat nanti kita lihat pelajaran. Ya Pak. Berikut tanggapan siswa yang telah diselesaikan kasusnya dengan metode segitiga restitusi. Apa kata siswa tersebut? Mari kita dengarkan bersama. Bagaimana tanggapan Anda menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi yang tadi? Saya merasa senang dan bahagia dengan cara menyelesaikan masalah itu. Saya sadar masalah melaksanakan keyakinan kelas dengan tanggung jawab. Terima kasih.